Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama Kak Anti di Rumah Belajar Lestari. Oke, di pertemuan kali ini kakak bakalan mengulas lagi materi aritmatika sosial. Nah, kalau kemarin di video sebelumnya kakak kan udah menjelaskan konsep-konsep aritmatika sosial. Nah, kali ini kakak bakalan mengulas sedikit, kemudian kita perbanyak di latihan soal biar lebih paham lagi. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, berbicara tentang aritmatika sosial, pasti erat kaitannya dengan istilah jual beli ya. Jual beli, kemudian ada yang namanya bunga di sini. Oke, kita ke jual beli terlebih dahulu. Nah, dalam kegiatan jual beli pasti ada yang namanya untung, rugi, diskon, dan sebagainya. Nah, ketika seorang penjual mendapat keuntungan, itu apa kemarin teman-teman? Iya benar, harga jualnya lebih dari harga belinya. Sehingga keuntungan itu bisa kita cari dengan harga jual, selisih dari harga jual dan harga beli. Oke, kemudian kerugian. Kerugian artinya apa teman-teman? Berarti kan harga belinya lebih besar dari harga jualnya. Sehingga rugi itu bisa kita hitung dengan harga beli, selisih dari harga beli dan harga jual ya, gitu. Kalau misalkan kita mau mencari nih persentase dari keuntungan, persen dari untung, apa kemarin? Nah, berarti besar untungnya dibagi harga pembeliannya dikali 100%, gitu ya. Sama juga dengan kita mencari persentase ruginya. Besar rugi per harga belinya kita kalikan dengan 100%. Kemudian ada lagi istilah apa? Diskon. Diskon tuh apa sih diskon? Jelas pasti semua tahu, adalah potongan harga. Nah, potongan harga ini bisa kita tentukan besarnya dengan menggunakan berapa sih besar diskon yang diberikan dengan harga awal barang tersebut, gitu kan? Oke, nah sekarang lalu bagaimana ketika aritmatika sosial itu kita kaitkan dengan bunga, suku bunga? Suku bunga. Nah, suku bunga ini teman-teman erat kaitannya dengan menabung ya. Nah, misal nih, kalau di sini kakak bakalan menggunakan istilah ada I. I di sini adalah sebagai suku bunga, besarnya suku bunga. Kemudian N itu adalah lama menabung atau durasi kita menabung di sebuah boleh bank ataupun lainnya. Kan biasanya tuh kalau kita mau menabung ya pasti pihak bank menawarkan, oh nih ada bunganya berapa sekian persen kayak gitu, dengan lama menabungnya misal 1 tahun atau lebih dari itu atau kurang dari 1 tahun juga boleh teman-teman. Kemudian di sini ada P. P ini kakak gunakan sebagai tabungan awal. Nominal tabungan awal kita ya, sebelum dikenai bunga. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman melakukan menabung gitu. Misalkan dengan bunganya itu 1 tahun. Bunga 1 tahun, oke. Bunga 1 tahun ya. Maka teman-teman bisa menghitung besar uangnya itu dengan I kali P. Kemudian apabila bunganya itu adalah sekian tahun, jadi di sini kakak misalkan N tahun, bukan N tahun maksudnya, tapi N bulan, sekian bulan, jadi kakak misalkan N bulan. Nah, maka di sini teman-teman bisa menggunakan N per 12 kali I kali P. Oh, nggak cukup ya, bentar. Dikali P. Oke, kemudian ada bunga, kalau bunganya itu N hari gitu. Nah, maka di sini 1 tahun itu berapa hari teman-teman? 365 hari. Oke, 365 hari. Oke. Kak, kenapa sih kok ini patokannya 12 bulan harus, terus kenapa harus 365 hari? Karena kan rata-rata bunganya itu diberikan per tahun gitu, tapi teman-teman bisa lebih dari setahun gitu tabungannya. Nanti juga pasti bunganya bakalan nambah terus.
Oke, jadi ini gambaran secara keseluruhan dari aritmatika sosial. Kemudian untuk lebih paham lagi, kita ke latihan soal yuk. Oke, soal yang pertama nih. Harga pembelian sebuah roti itu adalah 5.000. Oke, 5.000 nih satu roti ya. Kemudian ternyata roti tersebut dijual dengan keuntungan 15% per rotinya ya. Nah, pertanyaannya adalah harga penjualan 100 buah roti berapa ya gitu. Oke, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah harga jual ya. Harga jual per rotinya itu berapa ya gitu. Kalau misalkan di sini pedagangnya itu maunya itu 15% keuntungannya per satu roti. Oke, tadi oh ya. Nah, harga jual itu kan bisa ditentukan dari apa ya, teman-teman? Harusnya tentunya harga jual itu kan pasti lebih dari harga belinya, ya kan? Biar apa? Ya biar dapat keuntungan gitu. Oke, berarti di sini harga beli kita kalikan dengan, nah di sini kakak akan tulis 100% ditambah persen keuntungannya, berarti persen keuntungannya kan 15%. Kak, kenapa kok ada bisa tiba-tiba muncul 100% di sini? Ya karena otomatis kita udah untung ini kan 5.000 kan gitu dari penjualan satu roti, ya kan? Karena nggak mungkin teman-teman jual rotinya itu belinya kan 5.000, terus teman-teman jual lagi 5.000 atau kurang dari 5.000, ya pasti teman-teman bakalan rugi gitu. Nah, kalau mau untung pasti akan teman-teman jual lebih dari harga belinya gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, tadi harga belinya berapa per satu roti? 5.000 dikali 100% ditambah 15% berapa? 115%. Oke, kita lanjut. 5.000 dikali, ini kurang 0,1 nih, dikali berarti berapa nih? 115 per 100 kan? Oke, kita lanjut. Berarti ini kita sama-sama bagi 100, berarti 50 dikali 115. 50 kali 115 berapa teman-teman? 5.750 ya. Nah, ini kan harga jual per roti gitu kan, per satu roti. Lalu gimana kalau misalkan 100 roti gitu, 100 buah roti, ya berarti 100 dikali 5.750 kan, ya berarti diperoleh 5750. Nolnya berapa dah? Nolnya tambah 2 ya, 1, 2, berarti ini oh ya, ini 575.000. Jadinya 575.000 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal yang kedua, kita baca dulu soalnya. Toko elektronik Cinta Produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisi tersebut 3.600.000, maka harga jualnya adalah kalau kita melihat soal yang kedua ini sama kan kayak soal sebelumnya. Nah, berarti apa teman-teman? Pertanyaannya itu kita butuh cari harga jual televisi itu berapa ya gitu. Nah, apa tadi rumusnya? Kalau kita mau menentukan harga jual, pasti persentase dari harga belinya kan. Berarti harga beli dikali 100% ditambah keuntungannya. Keuntungan dari penjualan televisi tersebut. Berapa persen dia keuntungannya? 25%. Oke, kita lanjut. Harga belinya tadi berapa? 3.600.000 kan? 3.600.000. Kita kalikan dengan 100% ditambah 25%, 125%. Oke, berarti 3.600.000 dikali 125 per 100. Ini kita sama-sama bagi 100, kita coret yang di sini aja, berarti 36.000 kan ya? 36.000 dikali 125. Oke, berapa nih? Diperoleh berapa nih? 125 kali 36. 6 kali 5, 30. 2 kali 6, 12. Tambah 3, 15. Berarti 1 kali 6, 7. 1 kali 6, 6. Tambah 1 kan ya? Kemudian 3 kali 5, 15. Berarti sisa 1 di sini. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Kita peroleh berapa? Kita jumlahkan ya. Berarti ini 0 juga. Berarti ini 15, 4. Oke, 4
nolnya tambah 3 lagi, 1, 2, 3. Oke. Berarti harga jualnya adalah 4.500.000. Pilihan yang benar adalah D. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun. Setelah 2,5 tahun, tabungan laki di bank tersebut menjadi 3 juta. Nah, pertanyaannya di sini adalah besar tabungan awal si laki ini berapa ya gitu. Oke, jadi di sini ternyata si laki itu dikenai suku bunga 8% ya. 8% per tahun gitu kan. Lama si laki menabung itu sama dengan 2,5 tahun. Berarti 2 tahun 6 bulan. Ya kan? Berarti berapa? Kalau 2 tahun kita konversi ke bulan berarti kan 24 bulan tuh. 24 bulan ditambah 6 bulan berarti total keseluruhannya adalah 30 bulan. Ternyata 30 bulan nih si laki menabung gitu. Kemudian tabungan akhirnya, ya kan? Besar tabungan akhir. Itu kan di sini tabungan akhir. Dia kan 3 juta nih. 3 juta. Nah, pertanyaannya itu adalah ditanya tabungan awalnya itu berapa sih gitu. Tabungan awalnya berapa ya gitu kan. Nah, oke, di sini kita fokus ke bunganya dulu. Kita perlu cari tahu besar bunga yang didapat oleh si laki ini berapa ya gitu. Nah, di sini besar bunga yang didapat oleh si laki. Besar bunga yang didapat oleh si laki bisa kita tentukan dengan apa? Ya, dengan bunga yang ia dapatkan dan lama ia menabung, berapa lama gitu. Oke, di sini dia bunganya dikenai 8%. Oke, berarti 8%. Nah, dia lama menabungnya berapa ya? 30 bulan kan? 30 bulan. Nah, di sini karena bunganya itu per tahun, berarti kita bagi 12 bulan. Tentunya perlu uang awalnya kan. Nah, besar bunga yang diperoleh oleh si laki itu kan juga bergantung pada apa sih namanya? Tabungan awal yang ia setor ke bank tersebut. Gitu kan. Nah, di sini kita memisalkan kalau tabungan awal si laki ini adalah sebagai X. Biar kita gampang. Oke, kita sebagai X kan, memisalkannya. Nah, berarti besarnya bunga itu akan diperoleh dari uang akhir dikurang dengan uang awal, ya kan? Nah, oke. Berarti ini bisa kita lanjut nih. Nah, 3 juta dikurang X, karena kita memisalkan dengan X tadi, uang awal si laki. 8% berarti 8 per 100 kali 30 per 12 dikali X. Ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Berarti ini kita sama-sama bagi aja nih. Oke, terus ini berarti 1/4. Kalau ini dibagi ini berarti 2 ya. 2. Terus ini berarti 1/5. Ya kan? 1/5. Oke. Nah, kalau kakak biasanya kayak gitu guys. Kayak menyederhanakannya itu bertahap. Jadi dari yang kecil nanti bisa tuh selesai semua gitu. Oke, berarti ini 3 juta. Salah bener. 3 juta dikurang X sama dengan, nah berarti ini sisanya apa tadi? 1/5 X gitu kan. Nah, ini berarti bisa kita bawa jadi 3 juta min X kali 5 sama dengan 1 kali X ya, X gitu. Berarti 15 ya, 15 juta dikurang 5X sama dengan X. Nah, ini kita bisa pindah ruaskan nih. Jadinya nanti itu adalah 15 juta sama dengan 6X. Ya kan? Ya apa tidak? Ya, benar. Oke, berarti 15 dibagi 6 sama dengan X. Ya kan? Kita lanjut di sini. Berapa berarti? 150 deh. 150 bagi 6. 2 kan ya? 2 12, 30, berarti 5 nih. Oke, 25. Sisa nolnya berapa? 5 ya. 0, 0, 0, 0, 0 sama dengan X. Nah, berarti kesimpulannya adalah besar tabungan awal si laki itu adalah 2.500.000 gitu.
Oke, berarti ini pilihan yang benar. Kita lanjut. Nah, ini soal yang keempat ya. Oke, Bu Dila menyimpan uang di bank dengan bunga 8% setahun. Sama ya, 8% kayak soal sebelumnya. Jika setelah 9 bulan tabungannya menjadi 2.120.000, maka besar tabungan awalnya berapa? Soalnya sama kayak soal sebelumnya, jadi untuk soal ini kakak kasih kesempatan ke teman-teman untuk menjawab secara mandiri. Nanti jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut berarti ke soal berikutnya. Oke, kita cek soal berikutnya apakah tipe baru atau masih sama soal sebelumnya. Kita baca dulu soalnya. Dengan harga penjualan 2.200.000, seorang pedagang kamera telah memperoleh untung 10%. Harga pembelian kamera tersebut adalah... Oke, masih ingat kan sama soal yang nomor 1, 2? Nah, ini mirip nih sama soal yang pertama dan kedua. Cuman bedanya di pertanyaannya ya, kalau 1, 2 yang ditanyakan harga jualnya. Nah, yang ini harga belinya. Tapi kita masih bisa menggunakan konsep yang sama gitu. Oke, kita tulis dulu apa aja yang diketahui di sini. Harga jualnya 2.200.000. Kemudian ternyata si penjualnya nih dapat untung nih. Untung 10%. Nah, yang ditanyakan adalah harga belinya berapa ya gitu. Oke, masih sama kayak tadi. Ingat nggak rumus yang kita gunakan di soal pertama dan kedua? Kita kan tadi menggunakan harga jual ya. Iya, harga jual itu kan diperoleh dari persentase keuntungan dari harga beli yang itu kan. Oke, berarti salah tulis. Berarti harga beli 100% ditambah keuntungannya. Keuntungannya berapa nih? 10%. Oke, tinggal kita substitusikan aja. Harga jualnya diketahui kan? Harga jualnya itu adalah 2.200.000 nih ternyata. 2.200.000. Nah, harga beli. Ini yang harus kita cari nih, harga beli. Dikali berapa berarti, teman-teman? Nggak usah pakai kurung lagi deh. Berarti 110%. Oke, berarti ini adalah 2.200.000 dibagi 110% sama dengan harga belinya, gitu kan? Nah, berarti ini 2.200.000 oh, kita gini aja deh. Kalau misalkan teman-teman bingung, nah kita nggak apa-apa, nulisnya itu kayak gini aja dulu. Nah, berarti kan dibagi 110/100 gitu kan. Nah, ingat lagi dalam apa itu namanya, proses operasi ya. Kalau operasi pecahan maksudnya. Nah, kalau misalkan pembagian itu kan bisa kita konversi ke perkalian dengan catatan penyebutnya jadi pembilang jadi penyebut gitu. Oke, jadi diperoleh 2.200.000 dikalikan, berarti dikali 100/110 sama dengan harga belinya gitu kan. Oke, kita lanjut. Berarti ini wait. Kalau ini kan berarti ini kita coret aja nih, ini itu kan. Terus berarti 22 bagi 11 itu kan 2, iya kan? Nah, sisanya apa aja tuh? Berarti ini kan sisa 10 nih. Ini sisa 200.000 kali 10 sama dengan harga belinya gitu. Nah, ini berarti ya udah tinggal kita tambahkan aja nolnya 1 gitu. Berarti harga belinya adalah 2 juta gitu. Pilihan yang benar adalah C. Kita checklist dulu C gitu. Oke.